Tragedi pembunuhan yang menimpa seorang diplomat muda Kemenlu masih menjadi perbincangan publik. Hingga 2 pekan sejak peristiwa maut itu, polisi belum memberikan keterangan resmi. Pertanda bahwa kasus ini akan terungkap juga masih sangat gelap. Tapi menurut seorang paranormal ada jejak pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pembunuh profesional. Lalu benarkah ada nama besar di balik kejahatan ini? Lantas, akankah kasusnya segera terungkap? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Kematian seorang diplomat muda dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia masih menjadi sorotan publik. Kepergiannya yang sangat tragis membuat kasus ini berusaha diungkap dengan cepat, terutama motif di belakang pembunuhan sadis itu. Lewat telisik batinnya, seorang paranormal melihat ada motif lain yang melatari kematian sang diplomat Velin Ratu Ayu. Paranormal yang mempunyai kepekaan intuisi juga menengarai ada orang penting di balik kasus ini. Jadi dengan sendirinya, Velin meyakini bahwa kematian diplomat berinisial ADP ini memang bukan datang begitu saja. Kalau aku lihat di sini adalah ada motif lain yang memang menyebabkan terjadinya kematian dari diplomat muda ini ya. Dan kalau aku lihat juga dengan karir yang mentereng di sini dan pernah ada percekcokan dengan seseorang juga di sini yang menyebabkan adanya rencana, aku bilang ini adalah sebuah tragedi yang memang sudah direncanakan. Dan ini juga kalau aku lihat ada kaitannya dengan seseorang yang besar ya, artinya memiliki posisi yang besar di balik kematian ini ya. Belum terang benar apa motif pembunuhan diplomat Kemenlu yang sangat sadistik itu. Tapi Velin meyakini bahwa kasus tersebut sudah dirancang dengan matang. Pembunuhan terhadap ADP bukan pekerjaan sehari atau 2 hari, melainkan sudah direncanakan beberapa pekan sebelumnya. Hanya saja, rencana awalnya bukan langsung menghabisi, melainkan sekadar memberi peringatan. Kalau aku lihat ini juga memang sudah jauh-jauh hari memang sudah ada perencanaan terjadinya insiden ini ya. Dan juga memang ini sudah direncanakan oleh seseorang dan juga dalam pengawasan, dan memang berniat memang untuk memberikan pelajaran ya. Dan sebenarnya ini dilakukan untuk memberikan pelajaran, tidak sampai membunuh, tapi ya dikarenakan kondisi saat itu, kondisi dari seorang pemuda ini dalam keadaan lemah dan sakit ya. Sebagai seorang diplomat, ADP memang harus menghadapi banyak risiko. Kabarnya ia menanangi tidak hanya 1 atau 2 kasus yang bahkan melibatkan nama penting yang tidak ingin terusik. ADP juga bukan tidak sadar pekerjaannya bisa sangat berbahaya karena tidak jarang berhubungan dengan rahasia besar. Dan itulah yang kemudian terjadi. Ia dihabisi oleh sebab menyimpan sebuah rahasia. Maka seperti aku bilang tadi, pembunuhan ini juga menyangkut
nama besar seseorang yang memiliki suatu jabatan tertentu karena memang dari pekerjaannya yang mengandung risiko yang sangat besar juga, menyangkut dengan nama-nama besar juga, ini yang membuat ya seorang diplomat muda ini juga nampak lesu, kemudian juga nampak takut dan gelisah ya. Sehari sebelum kematiannya dia ada kegelisahan, dan ini juga ada kaitannya dengan sebuah rahasia besar dari orang besar juga yang aku lihat di sini ya. Ada seorang yang memiliki jabatan yang sangat kuat. Kematian sang diplomat menjadi kematian yang penuh tanda tanya. Tidak hanya kasusnya yang masih gelap, arwah korban pun tidak tenang. Paranormal Velin Ratu Ayu melihat kematian ADP menjadi kematian paling menyedihkan karena dilakukan dengan sangat dingin oleh tangan terlatih. Kalau aku lihat seseorang yang meninggalnya tidak wajar, apalagi dalam kasus pembunuhan, tentu rohnya pun akan sangat tidak tenang. Kalau kita lihat dari motif cara dia melakukan pembunuhan tersebut dengan melakban muka sang korban ini, itu artinya adalah memang orang ini bekerja secara profesional. Dan kalau aku lihat emang ini sudah terencana dan sangat rapi sekali. Dari cara pembunuhannya ini adalah dilakukan oleh orang yang betul-betul bukan orang biasa ya. Selain sudah direncanakan, Velin juga melihat kasus ini dipengaruhi oleh energi buruk. Lantas, akankah kematian ADP dapat diungkap secara terang benderang? Mampukah, seperti janji polisi, semua akan disingkap dalam waktu seminggu? Apapun yang dijanjikan bisa saja mundur karena ini berkaitan juga dengan suatu institusi besar ya, karena ini sangat-sangat aku bilang ini sangat sensitif kasus ini karena berkaitan juga dengan ketahanan negara kita juga ya. Sampai adanya insiden tersebut tentu akan banyak institusi lain yang ikut juga berkepentingan, dan kita serahkan saja kepada semua pihak yang berwenang untuk mengembangkan kasus ini, apakah nanti akan muncul ke permukaan atau tidak sesuai dengan persetujuan dari institusi-institusi yang berkaitan tersebut. Kematian tragis ADP memang masih serba misterius. Tapi benarkah ada energi negatif yang mengalir dari kamar tempat tinggal korban? Lantas itukah yang mempengaruhi batinnya yang tidak tenang? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Meski belum ada sinyal bakal terungkap, tapi menurut Paranormal Kiriman, kematian diplomat Kemenlu tetap bisa dilacak jejaknya. Ia juga merasakan kamar 105 yang ditempati ADP mengeluarkan aura yang tidak baik. Ada semacam energi negatif yang mempengaruhi seseorang untuk berlaku tidak semestinya. Energi negatif itu semakin kuat setelah ada kematian yang tidak wajar. Kalau secara spiritual ya, di sini saya melihat adanya energi negatif tersebut yang memang mendiami di area kamar kos 105 ini. Dan sebuah kematian, apalagi yang sifatnya bunuh diri atau ketidaksengajaan, pasti bermula dari sebuah tempat yang memang memiliki energi negatif, di mana energi negatif itu bisa mempengaruhi seseorang melakukan tindakan-tindakan negatif yang bisa saja yang dilakukan oleh diplomat muda ini di kamar kos 105. Selain mendeteksi energi negatif di kamar kos, Kiriman juga melihat lewat teropong batinnya bahwa korban sudah merasakan sesuatu yang tidak enak sebelum peristiwa tanggal 8 Juli itu. 2 pekan sebelum meninggal ADP sudah merasa gelisah.
Kegelisahan yang menandakan ada sesuatu yang besar bakal terjadi. Entah memang penghuni kamar kos itu karena efek dampak penghuni sebelumnya yang dimana dia keundang ya, atau bisa saja kiriman dari orang lain gitu yang memang sengaja dikirim, atau guna-guna depresi atau guna-guna gila, santet gila lah disebutnya kayak gitu. Oke, jadi saya akan mencoba mendeteksi aura diplomat muda ini secara energi. Memang saya melihat secara batiniah dia ya, ini saya melihat 2 minggu sebelum kejadian ya, saya melihat aura dia ini memang penuh dengan tekanan batin ya. Entah tekanan secara batiniah atau secara fisik, tapi 2 minggu sebelum kematian ini ada sebuah tekanan yang dimana dia sepertinya sedikit tertekan dan membuat depresi. Memang banyak rahasia yang pada akhirnya masih penuh misteri. Apalagi Kireman juga mendeteksi ada suara minta tolong dari korban yang menandakan kesakitan luar biasa. Selain itu juga muncul aura kesedihan yang sangat nyata sebelum kematiannya yang tragis. Jadi banyak sekali rahasia di balik rahasia atas kejadian diplomat muda ini ya. Tentunya ini hanya bisa dinilai dari sisi spiritual ya. Dan tentunya kita para spiritual merasakan akan energi permintaan pertolongan ini dari sosok diplomat muda ini. Dan memang sedikit saya saat berkontak batin dengan sosok diplomat muda ini, memang seperti ada rasa aura kesedihan, ketakutan ya yang luar biasa di sini. Seperti ada jeritan minta tolong. Jadi intinya kematian dia ini ya belum ada ridho dari jiwanya sendiri. Dan biasanya orang yang meninggal seperti ini yang belum ada ridho dari jiwanya sendiri itu meninggal karena ada sesuatu tanpa yang dia kehendaki. Tapi ini tuh kayak ada sebuah ketidakridoan, ada sebuah kalimat tolong Ki, tolong sampaikan. Tapi benarkah kasus kematian diplomat Kemenlu itu tidak akan terungkap secara terang benderang? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Memasuki 2 pekan sejak kematiannya yang tragis, belum ada pertanda kasus ini akan terungkap. Polisi juga belum berani memberikan keterangan resmi. Selama ini, publik hanya berasumsi dan berspekulasi. Tapi menurut teropong batin Kireman, kasus meninggalnya ADP bakal segera terungkap meski tetap tidak akan terkuak secara terang benderang. Saya yakin gitu. Misteri ini secara khusus di balik layar pasti terpecahkan gitu. Tetapi tentunya kasus ini terpecahkannya ini tidak akan sampai terbuka secara publik ya. Jadi menurut saya ini dugaan yang saat ini menjadi dugaan kasus aktivitas seksual ekstrim ini akan menjadi sebuah dugaan yang terus menerus akan menjadi sebuah dugaan ke depannya. Jadi menurut saya tidak akan ada final dari kasus ini. Jadi nggak ada kepastian nih nanti ke depannya, nggak ada. Jadi ya hanya dugaan-dugaan aja. Kematian tragis yang dialami diplomat Kemenlu masih menyisakan kepedihan. Jejak pembunuhnya juga masih gelap karena polisi belum memberi keterangan resmi. Tapi semogalah peristiwa maut itu tidak terulang pada siapapun. Mari berdoa agar Tuhan juga selalu memberi perlindungan kepada kita semua. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan
Pastikan untuk subscribe, like, dan share channel karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan was-was